tanpa memperpanjang waktu, saya akan memulai sesi kita yang pertama, yaitu membangun ketahanan komunitas pasca tambang melalui kemitraan strategis pemerintah dan korporasi yang akan disampaikan oleh Pak Reski Sahrir selaku co-founder Indonesian Initiative for Sustainable Mining. Saat ini, Mas Reski ini sebagai founder dan CEO PT Silica Quartz Indonesia dan juga selaku co-founder Indonesian Initiative for Sustainable Mining dan pernah menjadi Direktur Agrikola Nusantara Bara Mineral, Returning Expert di CIM Germany, Director Smart Grow Bara Mineral, dan Professional Consultant for Coal Exploration and Feasibility Studies sebagai freelance mining consultant. Beliau pendidikannya PhD Mining and Mineral Engineering dari University of Exeter, dan kemudian S2-nya MSc-nya International Management of Resource and Environment di King Mongkut's Institute of Technology Lad Krabang, ini sorry, saya baru mendengar ya, maaf kalau misalnya spellingnya salah, dan juga MBA di International Management of Resources and Environment, kemudian bachelornya memang di Mining Engineering, ini dari UPN Yogyakarta. Wah, ini kalau UPN Yogyakarta saya tahu karena pasti adik kelasnya teman serumah saya. Selamat datang Pak Reski, salam kenal, silakan untuk nanti bisa memulai presentasinya. Paling tidak 20 menit ke depan untuk bisa memaparkan dan memberikan insight kepada kami terkait dengan jangan sampai ada kota hantu. Seperti itu. Silakan Pak Reski. Baik, terima kasih Mbak Peggy. Menarik ya, bicara kota hantu ini di tengah dunia yang begitu realistis gitu. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih undangannya dan saya pikir ini tema yang sangat menarik. Saya berusaha untuk singkat saja, tetapi kalau mendekati waktunya tolong saya diinformasi biar nggak kelewatan. Oke, baik. Saya coba tadi memang ada tema tentang kota hantu, kemudian kemitraan strategis pemerintah dengan korporasi. Tetapi saya coba mengajak kita untuk melihat dalam konteks yang lebih kontemporer, yaitu tentang transisi energi yang berkeadilan, just energy transition, kemudian upaya menuju pertumbuhan berkelanjutan. Nah, kita sekarang ramai-ramai berbicara tentang transisi energi, keluar dari energi yang syarat karbon seperti batubara dan oil and gas, atau biasa kita kenal dengan fossil fuels, menuju ke energi yang kita klaim mungkin lebih bersih, lebih terbarukan, dan lebih ramah lingkungan gitu. Nah, lalu bagaimana caranya ini kita lakukan dan apa dampaknya dengan kota hantu? Nah, saya pikir kenapa saya mencoba untuk melihat dari perspektif seperti ini, karena ternyata keinginan kita untuk mendorong ke transisi energi itu punya konsekuensi terhadap munculnya kota-kota hantu. Ya, jadi kita begitu kuat untuk bertransformasi dari energi fosil kemudian menuju ke energi yang terbarukan, tetapi akan ada konsekuensinya sendiri dengan akhirnya kota-kota hantu. Lalu bagaimana memitigasinya? Jadi semakin cepat kita bertransformasi, semakin besar peluang terjadi kota hantu sebenarnya dalam konteks Indonesia per hari ini, kalau tidak dimitigasi dengan baik. Nah, gambar ini menunjukkan sebenarnya bahwa keluar dari batu bara itu sebenarnya konsekuensinya adalah masuk ke dunia bauksit, masuk ke dunia nikel, masuk ke dunia pasir kuarsa, masuk ke dunia tembaga dengan komponen yang lebih banyak sebenarnya. Nah, contohnya kita bisa dilihat di slide berikutnya, bahwa dalam 100 tahun terakhir ini konsumsi mineral dunia itu begitu masif. Ini kenapa jumlahnya bisa seperti ini sebenarnya konsekuensi logis dari pola hidup kita yang juga berubah. Misalnya dulu kalau orang ketemu di bawah pohon ngobrol gitu. Sekarang kita ketemu online dengan semua perangkat elektronik yang mengandung mineral. Begitu banyak kebutuhan mineral kita. Handphone satu kadang tidak cukup, harus dua. Atau ada yang punya gadgetnya 2 atau 3 gitu ya. Nah ini konsekuensinya banyak gitu. Jadi konsekuensinya banyak juga ke kebutuhan mineral. Nah, spesifik misalnya kita bicara tentang nikel, yang kita bayangkan dari transisi ini, kita bisa bayangkan dari pembangunan kita per hari ini adalah ekstraksi nikel untuk
untuk pertumbuhan ekonomi, untuk energi yang lebih terbarukan dan mengurangi emisi yang ditimbulkan dari bahan bakar berbasis fosil. Nah, lalu apa konsekuensinya di isu penutupan dan pasca tambang? Yang menarik, saya coba potret di sini. Ini data beberapa bulan yang lalu ya. Dari 1.600-an pembicaraan pasca tambang itu sekitar 1.000 itu baru dimulai sejak tahun 2018 sebenarnya. Jadi tema ini nggak begitu tidak begitu lama. Ini relatif lebih baru dibicarakan di Indonesia. Kalau penutupan tambang dan reklamasi tambang rata-rata setengah dari topik pembicaraan hari ini tuh dimulai sejak tahun 2018. Jadi memang sebelum itu isu ini tidak begitu populer. Nah, tadi Mbak Peggy sudah mengatakan bahwa semakin ke sini karena semakin banyak yang harus ditutup, kita pada mau pindah ke tambang yang jenisnya berbeda, maka semakin banyak orang berbicarakan itu ternyata gitu. Karena isunya ternyata menjadi sangat rumit. Nah, menariknya nanti kita berbicara tentang kerangka kerja penutupan tambang yang ini tetap di sesi berikutnya mungkin ya. Tetapi yang perlu teman-teman lihat di sini bahwa dari 1.000 kasus uh, penutupan tambang secara di internasional gitu ya, itu hanya 25% yang ditutup sesuai waktunya. Misalnya kita merencanakan penutupan tambang itu 10 tahun dari sekarang. Maka ternyata faktanya itu data menunjukkan bahwa itu hanya 20% yang benar-benar ditutupnya itu 10 tahun dari sekarang. 75% itu ditutup ternyata nggak 10 tahun. Lebih awal ternyata. Dia penutupannya tiba-tiba atau prematur. Nah, konteks ternyata yang sangat banyak ini, itu dihadapkan pada situasi bagaimana menutupnya. Karena dia tidak bisa direncanakan, namanya tiba-tiba gitu. Ya, kalau orang tadi Bapak Peki juga menjelaskan orang kalau mau menutup tambang itu dimulai dari tambang itu dibuka. Jadi misalnya kita rencana mau menutup tambang 10 tahun lagi, kita berencana mulai dari sekarang. 10 tahun lagi saya mau ngapain dalam penutupan tambang. Sayangnya, faktanya, ternyata ditutup itu banyak yang kurang dari 10 tahun lagi. 75%. Jadi kalau tutupnya 7 tahun dari sekarang, kita nggak punya rencana sebenarnya itu 7 tahun itu apa yang mau dikerjakan. Sekarang perencanaan kita untuk menutupnya di 10 tahun. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, kenapa bisa 75% ini kasusnya apa saja? Paling besar itu masalah ekonomi. Harga komoditas jatuh. Ini terjadi ini. Kalau batu bara jatuh, tiba-tiba banyak yang tutup. Nikel jatuh, sekarang sudah mulai banyak yang tutup. Ada masalah efisiensi, ada masalah government intervention. Government intervention ini bisa perubahan kebijakan. Dulu boleh ini, jadi tidak boleh tiba-tiba dibuat. Mulai tahun depan kita tidak boleh melakukan ini. Nah, itu banyak banyak yang ditutup karena itu. Gitu. Ya, ya, kita nggak boleh melakukan itu. Ini banyak perubahan kebijakan pemerintah itu bisa membuat tambang itu ditutup tiba-tiba. Dan ketika ditutup tiba-tiba, kita nggak punya perencanaan untuk menutupnya. Misalnya kalau dikatakan bahwa tambangnya harus tutup minggu depan, itu nggak punya rencana. Ada banyak cerita tambang itu ditutup, diumumkan itu cuma seminggu sebelumnya gitu, atau 2 hari sebelumnya. Banyak cerita seperti itu karena memang tidak diumumkan jauh hari sebelumnya, karena bisa menimbulkan kepanikan. Tetapi itu yang terjadi. Nah, bahkan ketika tambang itu ditutup secara terencana, tidak semuanya juga bisa berhasil dengan baik. Dari 1.800 kasus di Australia ini, itu yang sampai betul-betul relinquish ya, diserahkan kembali sesuai dengan peruntukannya, itu cuma satu kasus di sebelah kanan ini. Sebaik yang lain itu masih inaktif. Antara mau tutup, nggak tutup, tutup, nggak tutup. Udah dibuat status quo. Kemudian yang lain mesti proses rehabilitasi, kemudian ada yang lain dan proses maintenance. Jadi tidak mudah sebenarnya proses penutupan tambang ini gitu. Kalau yang sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Nah, banyak banyak kasus di dunia seperti ini, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Di Jerman itu cukup berhasil, ini kalau ada yang mau lihat kisahnya banyak sekali, tapi investasinya ini luar biasa, jutaan euro dan ini belum selesai. Ada juga yang gagal. Apakah di US ini juga kasusnya gagal? Ini di West Virginia. Ini kasusnya gagal. Ini begitu banyak kota hantu yang muncul di sana sekarang. Ada konsekuensi dan mungkin nanti juga akan kita bahas. Jadi kota hantu itu tidak sesederhana bahwa ketika tutup lalu nggak ada orangnya, ekonomi jatuh. Tidak sesederhana itu yang terjadi dalam fenomena kota hantu. Kenapa ini betul-betul harus dihindari? Nah, saya coba masuk ke studi kasus di Pulau Singkep. Kenapa Singkep?
Karena Singkep itu bagi Indonesia ini profil yang menarik untuk dijadikan pelajaran. Singkep itu sebuah pulau, sebuah kota yang sangat bergantung sama tambang zaman dulu, dan sampai sekarang dia sudah mengalami begitu banyak cobaan hidup. Semua siklus kehidupan mineral ada di sana, mulai dari masa eksplorasi mencari, kemudian puncak-puncak, lalu tiba-tiba jatuh menjadi kota hantu dan dia bangkit lagi karena ada perkembangan. Tetapi pada periode jatuh dia sudah mengalami. Nah, ini menarik sekali sebenarnya, itu dijadikan dijadikan referensi untuk kita. Apa sih yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan bagaimana menghindarinya? Nah, Singkep ini mulai dari 1800-an sudah menambang timah bersama Bangka dan Belitung. Dia letaknya di sini, sekarang masuk ke Kepulauan Riau. Nah, apa yang terjadi? Itu tahun 80-an awal, harga timah itu tinggi. Jadi biaya produksinya itu oke, fine. Nah, jadi mereka sangat untung di awal-awal ini. Nah, kemudian pertengahan tahun 80-an, 85, 86, harga itu tiba-tiba jatuh. Nah, harga jatuh ini, operational cost perusahaan ini sudah terlanjur tinggi, ada di atas. Sehingga harga yang jatuh mendadak, operational cost-nya tinggi, lalu harga jatuh di bawah operational cost, dia jadi rugi. Dia nggak bisa survive. Dia berharap harganya bisa naik lagi, ternyata nggak naik-naik lagi. Akhirnya jatuh, akhirnya dia harus tutup tahun 92. Dia harus ditutup. Nah, dia berusaha bertahan hidup ini antara 86 sampai 91, itu dia berusaha bertahan hidup, tapi nggak bisa. Sebenarnya manajemennya itu memutuskan, oke, tahun depan kita harus tutup. Sesingkat itu prosesnya, secepat itu. Bahkan sampai beberapa minggu sebelum ditutup, orang-orang di Singkep itu belum pada percaya gitu bahwa akan ditutup. Nggak mungkin sejarah yang 100 tahun ini hilang dalam 5 menit, itu nggak mungkin. Penyangkalan itu terus terjadi. Tapi pada saat yang sama, karena penyangkalan itu terus terjadi, tidak pernah ada persiapan untuk menutupnya dengan baik. Nah, apa yang terjadi ini seperti ini? Ada tempat-tempat yang sekarang menjadi kota hantu. Beberapa tempat itu menjadi kosong seperti ini, ditinggalkan, rusak, tidak. Nah, mata pencarian juga bermasalah gitu. Nah, apa yang terjadi di sana itu ketika begitu masifnya industri pertambangan menyerap tenaga kerja, itu semerta-merta itu jadi pengangguran. Kemudian kontribusi ekonomi itu betul-betul jadi resesi pada saat itu. Di Singkep itu sekitar 90% ekonominya pada saat itu bergantung oleh aktivitas tambang timah oleh PT Timah. Kemudian pekerjaannya itu sekitar hampir 30% itu bekerja langsung di industri timah. Infrastruktur yang ada di sana, rumah sakit, pelabuhan, bandara, itu semua dibangun oleh perusahaan tambang dan akhirnya jadi beban pada saat penutupan tambang itu. Nah, ini lihat, dia kehilangan populasi. Ini yang membuat dikatakan kota hantu. Dari tahun 90 tiba-tiba tutup. Nah, lihat tahun 95. Jadi populasi Singkep itu baru pulih 10, hampir 20 tahun setelah penutupan. Orang nggak mau tinggal di sana. Jadi orang-orang produktif itu pada eksodus keluar gitu. Yang tinggal itu adalah ibu-ibu rumah tangga, kemudian orang-orang tua yang sudah tidak produktif. Nah, ini yang orang-orang ini yang diandalkan untuk merekonstruksi ekonomi itu menjadi satu style. Orang-orang yang lain pada keluar semua, orang nggak mau kerja, nggak ada kehidupan di sana. Nah, coba lihat. Ketika populasi Indonesia itu terus tumbuh, dia itu sempat drop. Singkep ini tumbuh kembali tahun 2005 karena dibentuk sebuah kabupaten namanya Kabupaten Lingga, di mana Singkep itu berada di dalamnya. Nah, dari Kabupaten Lingga ini itu sebagian kantor-kantor pemerintahan, pelayanan publik itu ditempatkan di Singkep menggunakan fasilitas yang dulu dipakai oleh PT Timah. Nah, itulah yang menarik kembali ekonomi muncul di sana, sehingga orang mulai datang tinggal gitu ya, kemudian menjadi tumbuh. Singkep bukan satu-satunya kasus di Australia, di South Africa juga punya cerita yang sama, sebuah desa yang dulu dikatakan desa paling makmur di dunia. Itu juga ini kasusnya karena likuiditas perusahaannya tiba-tiba dinyatakan bermasalah, lalu dia harus tutup
Padahal ini desa yang dulu desa paling makmur di dunia ya, bukan di Afrika ya, di dunia. Pendapatan per kapita orang di desa ini tinggi semua, semua disediakan oleh semua perusahaan, tapi dia juga tutup dan seperti ini. Masalah yang sama terjadi di Nauru dalam skala negara pulau. Jadi Nauru ini juga negara paling kaya di dunia pada saat itu ya, tahun 80-90-an, lalu tahun 2000 dia tutup. Habis, kemudian dia tanpa perencanaan. Yang repot adalah ketika masa jayanya tambang dengan semua instrumen ekonomi yang mereka punya, pola hidup jadi berubah. Nah, akhirnya timbul penyakit. Nauru ini adalah negara dengan tingkat penyakit yang paling kompleks sekarang, gitu. Karena pola hidup berubah gitu, jadi muncul macam penyakit. Jadi orang itu diwajibkan olahraga. Dulu di Nauru ini nggak ada pajak. Bahkan orang-orang penduduk Nauru itu kalau mau jangankan bayar pajak, mereka digaji oleh negara. Kalau sekolah itu sekolah di Nauru gratis, tapi kalau misalnya mau sekolah lebih tinggi di Australia itu bisa dikirim gratis. Yang sakit kalau berobat di Nauru nggak ada fasilitasnya diterbangkan ke Australia gratis. Tetapi sekarang Nauru ini hampir tidak bisa hidup lagi negaranya tanpa bantuan intervensi asing. Ya karena ada penutupan yang seperti ini gitu. Nah, lalu bagaimana menghadapkan ghost town dengan sustainable growth? Nah, kalau kita pelajari cerita-cerita ghost town itu, maka ada karakteristik yang hampir sama yang dimiliki oleh mereka sebelum menjadi ghost town. Jadi kan kita kan bicara begini, menghindari ghost town itu kita hanya bisa lihat gejalanya. Kita tidak bisa memutuskan bahwa ghost town itu adalah sebuah ghost town kecuali dia terjadi. Nah, masalahnya ketika dia terjadi itu sudah terlambat untuk merekonstruksi. Karena itu yang bisa dipelajari hanya gejalanya. Apa sih gejalanya sehingga kita bisa menduga sebuah kota itu bisa jadi ghost town atau tidak. Nah, dari banyak studi kasus singkap kemudian saya juga menganalisis kota-kota yang lain di negara-negara lain di seluruh dunia gitu ya. Maka karakteristiknya ada kurang lebih seperti ini. Pertama, mereka itu sangat tergantung terhadap sumber daya mineral. Ekonominya itu selalu sangat ekstraktif dan minim diversifikasi ekonomi. Nah, ini karakteristiknya satu. Kedua, terjadi degradasi lingkungan yang masif, kualitas lingkungan. Nah, itu karakteristik yang kedua. Karena ternyata lahan itu menjadi faktor. Kalau teman-teman yang punya latar belakang ekonomi tahu persis bahwa lahan itu adalah salah satu faktor produksi tradisional. Yang tanpa adanya lahan kita nggak bisa berproduksi. Nah, ketika degradasi lahan terjadi, maka kita tidak bisa berproduksi, maka di situ akan terjadi daya dukung lingkungan menjadi sangat lemah, jadi orang-orang akan pergi. Nah, kemudian ada ketergantungan keterampilan terhadap aktivitas ekstraktif. Ini juga masalah. Jadi skillnya orang itu terlalu homogen, terlalu sangat menambang di situ. Kalau nggak menambang itu nggak keren, atau dia nggak ya tidak bisa dikatakan sebagai berhasil kalau dia tidak punya skill itu. Nah, dan itu dan ternyata secara regional orang skill yang homogen seperti ini itu sangat rentan. Kemudian kualitas SDM. Kualitas SDM ini ya banyak indikatornya kita bisa, tetapi kualitas SDM itu sangat menentukan. SDM rendah, SDM tinggi. Nah, tetapi ini 4 faktor ini kita tidak bisa melihat bahwa semuanya harus ada. Artinya begini, bahwa tanpa harus faktor-faktor ini semuanya hadir, salah satu faktor saja muncul, maka dia sudah cukup untuk membuat itu menjadi ghost town. Misalnya, kualitas SDM-nya baik, ketergantungan terhadap sumber daya mineral sudah dikurangi, keterampilannya sudah terdiversifikasi. Tapi kalau kualitas lingkungannya buruk, degradasi lahan buruk, maka itu sudah cukup untuk orang-orang pintar itu minggat dari kampung itu dan meninggalkan tempat itu dan membuatnya ghost town. Itu cukup untuk itu. Sangat cukup. Kita tidak bicara, kita bicara, tapi itu satu contoh bahwa kehadiran satu faktor ini cukup. Nah, dalam banyak diskusi tentang industri tambang yang menuju ghost town tadi, kita hampir selalu ketika ada asesmen sosial, asesmen lingkungan, asesmen ekonomi, kita selalu bicara mengenai kontribusi pertambangan.
ada penurunan kemiskinan, kelaparan, peningkatan quality of education dan macam-macam. Sekali lagi harus sampaikan bahwa sayangnya asesmen kita seperti ini itu tidak selalu selaras dengan perhatian kalau kita mau menjamin daerah itu bisa bebas dari ghost town atau terhindar dari ghost town di masa depan. Kejadian Pulau Singkep itu tidak ada kemiskinan di sana, tidak ada orang kelaparan, orang-orang pada sekolah, ekonomi growth Singkep itu tinggi. Saya kasih contoh misalnya gini, tahun 80-an orang Singkep kalau ke Singapura itu seperti konglomerat yang datang wisata. Jadi kalau ada kapal dari Singkep mau mendarat di Singapura, orang-orang Singapura udah bayangkan, orang Singkep datang, ini Pak Udit, udah saya yang bawa kopernya, saya yang bawa ininya, itu yang terjadi. Begitu makmurnya orang Singkep. Sekarang ceritanya berbeda, terbalik. Nah, jadi bukan itu problemnya gitu. Nah, sayangnya kan kita asesmen kita selalu oke, dia meningkatkan ekonomi, dia mengurangi kelaparan. Nah, concern ke sustainability itu tidak selalu gitu. Nah, ini harus kita lihat sebenarnya bahwa apa yang kita lihat sekarang itu belum tentu menjamin ghost town meskipun kontribusi tambang itu signifikan sebuah tempat. Nah, ada yang namanya paradoks ternyata. Nah, paradoks ini begini, kita selalu menghendaki tambang itu, industri ekstraksi punya kontribusi signifikan bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi negara. Tetapi yang terjadi, ketika kontribusi tambang itu semakin meningkat di suatu tempat, paradoksnya adalah masyarakat di situ, pemerintah daerah di situ, komunitas di situ, itu semakin tergantung sama tambang. Nah, ketika dia semakin tergantung sama tambang, maka semakin dekatlah dia dengan apa yang kita sebut ghost town atau cerita sustainable development atau apa yang biasa umum disebutkan sebagai the Dutch disease atau apapun ceritanya itu apa resource curse ya. Ini paradoks. Di satu sisi kita menghendaki kontribusinya terus meningkat, di sisi lain ketika itu terjadi banyak kasus kita malah menuju ke jurang ghost town tadi. Nah, lalu apa yang kita carikan? Apa sih tujuan investasi? Apa pendekatan CSR yang biasa kita pakai? Mendorong masyarakat independen, strong and resilient. Bagaimana caranya gitu? Kalau paradoks ini terus terjadi gitu. Nah, peluang-peluangnya paling muncul di bagaimana kita memaksimalkan linkage dari resource extraction itu. Kita harus lihat betul. Ada yang namanya backward linkage, ada di sini, kemudian ada forward linkage, kemudian backward linkage itu input terhadap kegiatan resource extraction itu. Nah, semakin banyak inputnya ini, semakin bisa terdiversifikasi ekonomi sebenarnya. Atau forward linkage untuk kegiatan hilirisasi yang kita kenal sekarang, atau pengolahan, processing, dan seterusnya. Itu juga bisa mendiversifikasi ekonomi. Tetapi ekonomi yang terdiversifikasi di sini itu masih menggunakan mineral itu sebagai fokus kegiatannya. Nah, yang bisa betul-betul mendiversifikasi adalah bantuan dari fiscal linkage ini. Jadi bantuan dari fiscal linkage ini kebijakan terkait bagaimana menggunakan revenue yang diperoleh oleh kegiatan ekstraktif untuk mendorong diversifikasi pada level lokal, termasuk untuk sektor-sektor yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan resource extraction. Final demand linkage ini berbicara konsumsi jasa barang yang dilakukan oleh perusahaan atau karyawan yang bekerja di tempat itu. Ini juga bisa mendiversifikasi ekonomi. Nah, baik. Nah, kita coba bedah gitu. Apa taksonomi diversifikasi untuk mencegah ghost town tadi? Tadi kita bicara tentang backward forward linkage gitu ya. Nah, ini bisa mendorong diversifikasi, tetapi dia masih sepanjang rantai pasar komoditas itu ya. Nah, dia seperti di sini, ekonominya akan berjalan tetapi masih sepanjang rantai komoditas. Tadi ada fiscal linkage itu ada di sini, dia itu bisa mendiversifikasi bahkan pada sektor-sektor yang sama sekali tidak berhubungan dengan ekstraktif. Nah, disinilah peran-peran kelembagaan, kebijakan lokal dan macam-macam ada di sini sebenarnya kekuatannya. Dan ada yang namanya juga technological atau linkage terkait dengan skill tadi yang kita ceritakan. Ketika satu kampung, ini menarik seperti di ceritanya di Singkep ya. Di Singkep itu, waktu tutup tiba-tiba Singkep itu, ternyata
yang yang banyak mengalami tekanan itu pekerja tambangnya langsung, yang skillnya tidak terdiversifikasi. Tapi ada satu kelompok yang sangat cepat recovery dan selamat. Siapa mereka? Mereka adalah pekerja-pekerja tukang las, welders. Jadi waktu di Singkap itu, mereka banyak bekerja dan mereka banyak disekolahkan. Dibuat kursus-kursus untuk ngelas. Dan mereka jago-jago. Setelah tambang tutup, ternyata mereka yang paling bisa bertahan. Karena mereka sangat terkenal di Kepulauan Riau itu, bahwa orang-orang tukang las dari Singkap itu jago-jago. Lalu industri galangan kapal di Batam, itu cepat-cepat merekrut mereka, mengambil. Jadi mereka itu tidak punya masa menganggur. Mereka dengan cepat survive gitu. Nah, ini yang ada di sini, bahwa dia ada teknologi, kemudian pengetahuan teknologi, pengetahuan organisasi, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain gitu, yang relatif, yang dipakai dalam industri ekstraktif, tetapi bisa dipakai juga untuk industri yang lain. Nah, ini penting untuk melihat, untuk mendorong diversifikasi seperti ini. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari? Catatan penutupnya apa? Pertama, kasus penutupan tambang tiba-tiba, kasus ghost town itu ramai dibicarakan orang. Orang hampir semua sepakat bahwa ekonomi terdiversifikasi itu adalah yang baik. Sayangnya, faktanya di Indonesia, kita coba ambil data dalam 14 tahun terakhir. Ini terima kasih untuk rekan-rekan saya di ISM. Ini data kontribusi sektor pertambangan dalam untuk 10 daerah penerima dana bagi hasil terbesar. Kita lihat ini kontribusi sektor pertambangan. Ini gambar ini bisa diterjemahkan dua hal. Terjemahan pertamanya begini, bahwa sektor pertambangan, termasuk migas ya, ini adalah sektor yang sangat membantu perekonomian daerah dan nasional. Bagaimana tidak? Coba bayangkan, ada banyak daerah di Indonesia yang hampir semua ekonominya bergantung sama tambang. Betapa luar biasanya kita diuntungkan oleh kegiatan ini. Gitu. Kontribusinya begitu besar. Itu gambar yang pertama. Terjemahan pertama dari gambar ini. Terjemahan keduanya bisa begini. Dalam 14 tahun terakhir, daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu ternyata tidak cukup berhasil untuk mendiversifikasi ekonominya. Ternyata tidak cukup kuat untuk mengurangi ketergantungannya dari pertambangan. Karena coba lihat kita, kurvanya ini rata-rata datar gitu. Ada yang turun, ada juga yang naik gitu ya. Daerah-daerah ini nyaris tidak ada bedanya satu dengan yang lain, termasuk di daerah yang tidak punya DBH, dalam hal kebijakan diversifikasi ekonomi, dalam kebijakan berkelanjutan, nyaris tidak ada bedanya. Gitu. Yang sempat berusaha untuk keluar ini adalah Bojonegoro sebenarnya, melalui dana apa itu dana abadi, meskipun diveto dan sampai sekarang tidak jadi gitu. Tapi Bojonegoro itu juga tidak bisa keluar dari dependensi ini dalam 14 tahun terakhir. Sebenarnya kita bisa runut ke data yang lebih lama ya, sebelum 2010 ya, dan tetapi di BPS itu 2010 itu terjadi perubahan referensi data, jadi harus ada penyesuaian. Tetapi kalau kita runut sebelum 2010 juga kasusnya hampir sama gitu. Bahkan beberapa tempat itu bahkan lebih bergantung. Timika Papua itu dalam 30 tahun ya hanya bergantung for a single company, Freeport Indonesia, yang lain tidak. Nah, lalu bagaimana idealnya? Nah, sebagai refleksi kedua adalah kita berharap sebenarnya pertumbuhan ekonomi real GDP ya, kita bicara ekonomi makro ya pada regional ya. Pertumbuhan real GDP itu bisa konsisten sepanjang waktu, dia tumbuh terus. Nah, mining sebagai industri yang berbatas waktu, industri ekstraktif yang berbatas waktu, tidak terbarukan. Di awal-awal waktu, dari waktu 0 ke A sampai ke B, dia akan naik karena ada masa booming. Lalu setelah masanya booming selesai, maka kontribusinya akan turun di sini. Itu normal saja, normatif saja. Nah, kurva yang ketiga menunjukkan rasio mining. Ini rasio ketergantungan sebenarnya. Nah, rasio. Jadi tingkat ketergantungan. Yang kita harapkan sebenarnya begini, bahwa ketergantungan terhadap industri tambang itu di awal masa aktif
dia itu bisa tinggi, bisa terjadi tinggi seperti ini. Karena memang ekonomi masih sangat mengandalkan, tetapi reinvestment, tadi fiscal linkage, backward and forward linkage yang dilakukan dengan baik, itu harusnya membuat ekonomi tetap tumbuh, real GDP, tapi pada saat yang sama itu akhirnya itu menurunkan kontribusi pertambangan, menurunkan ketergantungan pertambangan, bukan kontribusi, maaf, menurunkan ketergantungan pertambangan. Sehingga ketika waktu B dia tutup, masa masa tambang itu selesai, ketergantungannya itu semakin menurun, tapi real GDP-nya itu akan tetap meningkat. Kita harapkan seperti itu. Dan itu bukan kinerja tunggal perusahaan tambang. Seperti judul pertemuan kita kali ini sebenarnya adalah kolaborasi strategis antara kemitraan pemerintah dengan uh, korporasi gitu ya, industri gitu. Itu tidak bisa kita lakukan. Revenue optimization ini itu domainnya domain pemerintah sebenarnya. Bagaimana mereka bisa mengoptimalisasi pendapatan negara dari industri ekstraktif ini untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kemudian kelembagaan yang kuat untuk mencegah korupsi, mengurangi dampak lingkungan, rehabilitasi lingkungan dan seterusnya. Kemudian ini juga sangat penting. Belanja mineral yang tadi, fiscal linkage tadi, itu belanjanya yang tepat sasaran. Jangan ketika masa boom, duitnya dipakai untuk belanja pegawai saja, sehingga ketika reses, ketika terjadi krisis, orang nggak bisa, ekonomi tidak terdiversifikasi. Nah, lebih lanjut sebenarnya kita juga bisa melihat dari gambar ini, peran industri tambang itu sebenarnya kecil saja, cuma di sini, yang kuning di tengah ini, sangat lokal. Yang bisa kita harapkan dari industri tambang itu sebenarnya dalam konteks keberlanjutannya. Satu, dia rehabilitasi lingkungannya dengan baik. Itu yang paling bisa diharapkan. Dua, ada program-program CSR yang tepat sasaran, tadi macam-macam, community engagement, capacity building. Tetapi skala yang lebih luas itu justru sebenarnya bagaimana pemerintah itu harus sadar bahwa mereka itu punya peran penting. Dalam banyak kasus ini tidak terjadi. Industri datang, kapital datang, yang terjadi adalah pemerintah bukannya semakin kuat seperti yang kita harapkan di sini, strong institution, tetapi pemerintah menjadi lumpuh, pelayanan publik numpang di industri tambang, fasilitas publik numpang di sana, dan seterusnya. Jadi pelayanan publik menjadi berhenti. Nah, baik ini yang terjadi ya. Jadi saya tidak memberikan contoh kasus real di sini, belum sampai ke sana. Tetapi yang saya harapkan dari diskusi kita kali ini adalah kita harus membangun kesadaran mulai dari sekarang bahwa ini kerjaan penting, dan kerjaan penting ini tidak bisa dibebankan oleh satu institusi saja. Tetapi hampir semua pihak itu berpengaruh dengan pola-pola sendiri. Bahkan kita bisa melihat bahwa yang kita percayakan sebagai orang-orang yang duduk di pemerintahan itu bahkan mempunyai peran yang mungkin jauh lebih besar dari apa mereka sadari sejauh ini. Nah, ini yang kita. Jadi tidak sekedar menuntut, saya tidak menuntut perusahaan-perusahaan gitu ya, karena dia akan berbatas waktu dan dia di kewajiban-kewajiban mereka itu ada kerangka hukumnya. Tetapi yang di luar itu kapasitasnya itu tidak bisa dilakukan mereka sendiri, pasti harus dilakukan oleh pemerintah sebagai untuk dalam bentuk pajak untuk utilize pajak yang sudah mereka terima dari industri pertambangan ini. Nah, itu yang harusnya menjadi kesadaran kita, bukan dengan melimpahkan tanggung jawab kepada industri yang sangat terbatas itu. Baik, sebagai pengantar diskusi saya pikir cukup sekian.